Yo 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 yo, halo semuanya, gimana nih kabarnya lur? Semoga dalam keadaan sehat dan mood yang baik-baik aja ya lur ya. Jadi kali ini Mimin bakal ngelanjutin dong gua series yaitu Throne of Steel. Dan buat teman-teman yang mungkin baru gabung, Mimin saranin untuk nonton bagian sebelumnya dulu, linknya ada di deskripsi. Sebelum kita lanjut, boleh lah ya untuk di subscribe tipis-tipis agar kalian tidak ketinggalan video-video berikutnya. Oke, nggak usah berlama-lama lagi, siapkan kopi, luruskan kaki. Hormati gurumu, sayangi temanmu, cintai pacarmu, itulah tandanya kita masuk ke intro. Let's go! Cerita berlanjut di mana setelah marahnya para pilar dewa iblis setelah kematian dari anak-anaknya kemarin, di sisi lain Tuan Paladin pun bilang menurut info dari pemimpin aliansi, karena teratai cahaya milik Hao Chen masih dalam proses evolusi dan belum bisa digunakan dulu, jadi ia pun menyuruhnya untuk pergi ke pelelangan aliansi suci terlebih dulu karena mungkin ia bisa mendapatkan sesuatu yang langka. Sontak Hao Chen yang mendengarnya langsung teringat dengan perkataan dari Dewi Cahaya kemarin yang katanya sudah menyiapkan sebuah hadiah tambahan, di mana ia yakin kalau Hao Chen pasti akan segera mengetahuinya. Yang pada akhirnya mereka pun kembali lagi ke kota suci dan bergegas pergi ke pelelangan di aliansi suci. Jelas semua pun awalnya sedikit bertanya-tanya kenapa mereka malah disuruh ke sini. Tapi karena Hao Chen juga tak tahu menau, jadi mereka pun tetap masuk ke sana. Di sana di pelelangan, si botak yang awalnya tidak semangat seketika langsung dibuat on fire setelah melihat cewek cantik sebagai juru pelelangannya. Apalagi juru lelang juga mengajak satu ceweknya lagi yang katanya adalah tuan putri dari rumah pelelangannya yang bernama Feng Ling-er. Bahkan si botak yang memang sangat menyukai seorang gadis yang lugu, ia pun malah langsung menghayal karena katanya Ling-er ini benar-benar idamannya ya lur ya. Waduh. Tapi sayang ketika ia mau menyatakan perasaannya, seketika ia pun ditahan oleh teman-temannya karena memang tujuan mereka ke sini adalah mengikuti pelelangannya. Sementara untuk Ling-er, ia pun bilang kalau pelelangan kali ini hanya ada satu barang saja. Selain itu, barangnya juga tak akan dilelang dengan uang karena memang barang tersebut bisa mengenali tuannya sendiri. Jadi siapapun yang dipilih oleh barangnya, maka ialah yang layak mendapatkannya. Sontak mereka yang mendengarnya cukuplah antusias. Bahkan karena barangnya tak bisa dinilai dengan uang, jadi Hao Chen pun yakin kalau barang ini benar-benar sangat berharga. Yang ternyata barang tersebut adalah sebuah pedang legendaris, di mana pemilik pertamanya dulu menggunakannya untuk menyebarkan cahaya ke seluruh penjuru dunia. Sedangkan untuk pemilik kedua, ia menggunakannya untuk membunuh 7 dewa iblis, dan terakhir pedang ini juga sempat melukai kaisar iblis. Tentunya pedang legendaris ini hanya dilahirkan untuk orang yang bercahaya saja, karena faktanya pedang ini pernah digunakan oleh Ye Wusang selaku dewa pedang cahaya 200 tahun yang lalu. Selain itu, pedang ini juga merupakan pedang legenda dari Kuil Warrior sekaligus pedang milik Dewi Cahaya ribuan tahun yang lalu. Yang sudah jelas untuk namanya sendiri adalah pedang Dewi Cahaya, yaitu pedang Arya. Sontak semua yang melihatnya benar-benar sangatlah kaget termasuk Hao Chen, karena memang pedang Arya ini sama persis seperti pedang yang ada di alam bawah sadarnya. Tentunya Hao Chen pun langsung beranggapan kalau inilah hadiah yang sudah disiapkan oleh Dewi Cahaya kemarin. Sementara untuk Ling-er, ia pun kembali menjelaskan setelah kematian dari Dewa Pedang Cahaya, sayangnya pedang ini memilih untuk menyegel dirinya sendiri dan tak bisa dicabut lagi. Dan oleh sebab itulah tujuan pelelangan yang kali ini, siapapun yang bisa mencabut pedang tersebut, maka ialah yang akan ditakdirkan untuk memilikinya. Sontak semua partisipan yang mendengarnya, mereka pun sangatlah antusias dan berbondong-bondong mencoba menaklukkan pedang tersebut. Sementara untuk senior Han Yu, ia pun bilang menurut rumor beredar, pedang Arya ini sangatlah sulit untuk diambil. Bahkan sekelas kesatria tahta ilahi aja tak bisa mencabutnya. Tapi di sana Lin Xin langsung sangatlah yakin kalau kaptennya pasti bisa mencabutnya. Apalagi Hao Chen sendiri adalah orang yang dipilih oleh Dewi Cahaya. Sedangkan di arenanya, ternyata seorang kesatria tingkat 8 sedang mencoba mencabut pedang tersebut. Bahkan ia sampai mengerahkan seluruh kekuatannya yang memang membahayakan tempat pelelangannya. Untungnya Hao Chen yang melihatnya langsung bergerak cepat dan memasang sebuah pelindung untuk orang-orang di sana. Bahkan senior Han Yu dan si botak langsung turun tangan dan membantu duo juru lelang cantiknya.
Tak hanya itu, senior Han Yu bahkan sedikit merangkul juru lelangnya. Sontak si botak yang melihatnya dengan jiwa mesumnya, ia pun juga memanfaatkan kesempatan untuk merangkul Ling Er. Tapi sayangnya si botak malah berakhir tragis dengan satu tampolan manis, ya kan? Waduh. Yang ternyata untuk senior Han Yu, ia memang sudah kenal dengan juru lelang yang merah ini. Sampai karena kesatria tingkat 8 tadi sudah gagal dalam mencabut pedang, kali ini giliran Hao Chen lah yang turun tangan. Yang tanpa diduga, baru dengan aura cahayanya saja, Hao Chen malah bisa membuat pedangnya bereaksi. Sontak semua pun lagi-lagi sangatlah kaget. Apalagi tak butuh waktu yang lama, Hao Chen langsung bisa berkomunikasi dengan Dewi Cahayanya langsung. Di sana Dewi Cahaya bilang kalau pedang ini masih memiliki satu segel lagi. Tapi ketika waktunya sudah tiba nanti, segelnya akan terbuka sendiri. Tentunya di saat itulah Hao Chen baru bisa melihat kekuatan asli dari pedang Arya. Yang pada akhirnya Dewi Cahaya pun hanya bilang kalau Cahaya pasti akan memandu jalannya Hao Chen. Namun yang perlu ia ingatkan, cahaya dewa yang sebenarnya hanya akan mekar di tengah kegelapan saja. Selain itu, Dewi Cahaya juga mengatakan kalau di tubuh Hao Chen juga ada dewa yang lebih tinggi yang juga masih disegel. Yang pada akhirnya semua pun lagi-lagi dibuat kaget melihat Hao Chen yang bisa menaklukkan pedang Arya sekaligus diakui oleh Dewi Cahaya. Dengan ini, setelah ratusan tahun lamanya, pedang Arya pun muncul lagi ke dunia dengan tuan barunya yaitu Hao Chen. Bahkan tanpa basa-basi lagi, Hao Chen langsung membawa pedang barunya itu untuk berlatih di Tower Eternal. Yang sudah jelas mereka yang sebelumnya selalu gagal dalam melewati ujian di sana, sekarang dengan pedang Arya, Hao Chen langsung bisa menyapu bersih dan dinyatakan lulus. Tapi di sana menyadari kalau pedang Arya juga merupakan legenda dari Kuil Warrior, Hao Chen juga berniat untuk pergi ke Kuil Warrior dan meminta restu untuk menggunakannya. Dengan begitu ia baru bisa membawanya ke medan perang. Sampai Hao Chen pun menegaskan kalau mereka akan berlatih dulu di sini hingga kekuatan spiritualnya meningkat 6.000 poin. Dengan begitu barulah mereka akan pergi ke menara pemburu iblis untuk promosi ke tingkat komandan. Sontak mereka pun tak keberatan sama sekali dan bergegas memasuki level terakhir di lantai pertama sebelum melewati ujian di lantai kedua. Tapi tanpa diduga yang diperbolehkan untuk masuk ke sana hanyalah Hao Chen saja. Yang ternyata bocil undead pun menjelaskan kalau ujian pemilihan pemimpin pertama ini hanya bisa diselesaikan oleh Hao Chen. Jadi untuk teman-temannya hanya bisa menunggu saja. Sedangkan untuk Hao Chen sendiri di sana ia pun langsung disambut oleh suara seseorang. Alhasil bocil undead yang melihatnya lagi-lagi menjelaskan di zaman kejayaan dulu ada 12 orang pertapa yang sangatlah kuat, di mana mereka tak peduli dengan urusan duniawi. Tapi meskipun begitu juga tak ada yang berani untuk mengabaikan keberadaannya, karena memang jika 12 orang ini sampai muncul ke dunia, maka mereka pasti akan menghancurkan seluruh kehidupan yang ada. Sampai suatu ketika Yelai Kese atau Dewa Necromancer lah yang berhasil menundukkan ke-12 orang ini sekaligus menjadikannya 12 penjaga undead. Selain itu, alasan Yelai Kese membawa mereka ini juga untuk menyatakan perang dengan tahta suci agung dan mengembalikan seluruh zaman kejayaan dulu. Yang ternyata ujian terakhir dari lantai pertama ini, Hao Chen harus menghadapi 2 penjaga suci di urutan ke-11 dan ke-12. Sontak semua yang mendengarnya benar-benar sangatlah kaget. Apalagi bocil undead bilang kalau penjaga suci ke-12 adalah penjaga yang paling mahir dalam ilmu pedang. Selain itu, dari kecil tubuhnya sudah diselimuti oleh api yang membuat tubuhnya pun menjadi tubuh tak terkalahkan. Dan benar saja, tak butuh waktu yang lama, penjaga ke-12 berhasil menodongkan pedangnya kepada Hao Chen. Tak hanya itu, ia juga menanyakan siapa Hao Chen ini sampai bisa memiliki warisan dari Necromancer. Alhasil penjaga ke-11 pun muncul dan mengatakan karena Hao Chen memiliki Eternal Melody, jadi Hao Chen sudah pasti adalah penerusnya. Jadi penjaga ke-11 ini memiliki kemampuan untuk mengendalikan es, di mana kekuatannya juga enggaklah main-main karena memang jika ia mau, maka semua benda cair bisa menjadi senjata miliknya. Tapi di sana untuk penjaga ke-12 ia pun malah langsung mengatakan kalau Hao Chen tak pantas menjadi penerus dari Dewa Necromancer. Bahkan ketika Hao Chen protes, ia pun langsung menyerangnya.
Untungnya penjaga ke-11 masih mau berbaik hati dan menyuruh penjaga api untuk melatih Hao Chen. Alhasil karena sudah bertahun-tahun tidak bertarung, penjaga api pun tak keberatan sama sekali. Bahkan ia bilang selama Hao Chen bisa menahan satu serangannya, maka ia akan tunduk kepadanya. Sontak Hao Chen pun juga tak mau bermain-main dan langsung tarung serius. Tapi sayangnya salah satu serangan terkuat Hao Chen aja malah tak berefek apapun kepada penjaga api. Bahkan Hao Chen lah yang harus terkena serangan balik dan digempur oleh penjaga tersebut. Sontak melihat kekuatan dan kecepatan Hao Chen yang biasa aja, penjaga api bahkan sedikit memprovokasinya kalau Hao Chen beneran tak pantas untuk memimpin mereka. Jelas perkataan tersebut membuat Hao Chen pun semakin serius dan mengeluarkan teknik pedang sabitnya serta teknik pedang pusaran. Tapi lagi-lagi sayangnya semua serangan itu tak ada apa-apanya di hadapan dari penjaga api. Sampai Hao Chen pun akhirnya mengeluarkan teknik pedang Asyura. Namun lagi-lagi sekelas pedang Asyura malah bisa ditahan dengan satu tangan saja ya lur ya. Waduh. Tapi meskipun begitu penjaga api masih mau berbaik hati dan menunjukkan secara langsung kekuatan dari pedang Asyura yang sebenarnya. Yang sudah jelas dengan satu serangan itu langsung membuat Hao Chen pun dinyatakan gagal dan terpental keluar dari arena. Namun sebagai putra cahaya sekaligus penerus Necromancer, Hao Chen menolak untuk menyerah dan memutuskan untuk mencobanya lagi. Sontak bocil undead yang melihatnya awalnya mengingatkan agar Hao Chen beristirahat terlebih dulu. Namun sayang Hao Chen tak mau menyia-nyiakan kesempatan ini dan bergegas memasuki lantainya lagi. Jelas penjaga es yang melihatnya juga cukuplah kagum dengan tekad dari King Hao Chen. Tapi berbeda dengan penjaga api, di sana ia benar-benar tarung serius dan seperti ingin membunuh Hao Chen. Yang ternyata sebagai pencipta dari pedang Asyura, penjaga api juga sangatlah marah melihat Hao Chen yang sudah menggunakannya. Sontak Hao Chen yang mendengarnya, ia pun semakin penasaran dan mencoba mengajaknya berkomunikasi. Sayangnya penjaga api benar-benar tanpa ampun dan lagi-lagi berhasil mengirim Hao Chen ke luar arena. Tapi jelas untuk Hao Chen sendiri ia tetap saja belum menyerah dan kembali masuk ke lantai pertama. Bahkan meskipun selalu gagal, Hao Chen tetap memasukinya tanpa beristirahat sedikit pun. Sampai Hao Chen pun juga cukuplah kaget dan sedikit bertanya-tanya kenapa tebasan Asura milik penjaga api memiliki aura pembunuh yang sangatlah kuat. Untungnya tak butuh waktu yang lama ia pun langsung mengerti keadaannya, di mana aura membunuhnya ternyata tidaklah dilepaskan melainkan hanya dipadatkan saja. Dengan begitu mereka akan dapat dengan bebas mengontrol niat membunuh dari pedangnya sekaligus mengeluarkan serangan yang jauh lebih kuat. Dan benar saja ketika Hao Chen mempraktekkannya, ia pun sampai membuat penjaga api sangatlah kaget dengan bakat dari King Hao Chen. Tapi sayang serangan Hao Chen tadi malah berbalik kepada dirinya sendiri. Namun tanpa diduga penjaga api yang melihatnya ia malah menyelamatkan Hao Chen. Sontak Hao Chen sampai bertanya-tanya kenapa doi melakukannya. Yang ternyata karena Hao Chen sudah bisa menembus tebasan asuranya dengan waktu yang cepat. Jadi Hao Chen menjadi orang kedua setelah Yelai Kese yang berhasil melakukan ini. Tentunya sebagai pencipta dari pedang Asyura, penjaga api pun akhirnya mau mengakui Hao Chen dan memberikan banyak sekali aura kekuatannya. Bahkan ia pun sampai melepaskan Hao Chen dalam pelatihannya dan menyuruhnya untuk berlatih bersama penjaga es terlebih dulu. Alhasil Hao Chen pun tak keberatan sama sekali. Tapi ia juga langsung dibuat kaget melihat penjaga es yang memperlihatkan bunga pahatan esnya. Apalagi penjaga es juga mencoba memprovokasinya meskipun bunganya sangatlah kecil, tapi kekuatannya benar-benar sangatlah besar. Jelas ia pun sampai menanyakan apakah Hao Chen bisa menahan serangan ini untuk menjadi penerus dari Dewa Necromancer-nya. Tapi di sana pertarungan mereka ini malah tidak diperlihatkan sama sekali, melainkan Hao Chen malah langsung keluar dari arenanya. Selain itu, Hao Chen malah membawa bunga esnya tadi dan seperti sudah menguasai teknik tersebut. Ya lur ya, wede. Cerita berlanjut di mana setelah berhasil melewati ujian terakhir di lantai pertama kemarin, Hao Chen pun akhirnya keluar dari tempat ujian. Tapi bedanya ia malah membawa bunga es dari penjaga es kemarin. Sontak semua pun langsung dibuat kaget. Apalagi si botak yang mencoba memegangnya, ternyata bunga tersebut benar-benar sangatlah berat.
Yang ternyata kembalinya Hao Chen ini juga tidaklah seorang diri, melainkan bersama dengan penjaga es dan api. Selain itu, mereka berdua juga memanggil Hao Chen dengan sebutan Tuan yang membuat semua pun sedikit bertanya-tanya. Yang sudah jelas, Hao Chen pun bilang kalau dua penjaga ini sudah mengakuinya. Bahkan selama ia membutuhkan bantuan, maka mereka berdua pasti akan membantu. Tentunya ini adalah hadiah dari ujian terakhir di lantai 1. Sontak mereka pun benar-benar sangatlah senang. Sampai terdengarlah suara dari Necromancer yang mengucapkan selamat kepada mereka karena sudah melalui ujian tingkat pertama. Di sana ia pun juga bilang kalau ke-12 penjaga suci ini adalah pengawal terkuatnya. Selain itu, mereka juga akan menghadapi para penjaga sesuai dengan kekuatannya. Sebagai contoh, di lantai kedua dan seterusnya nanti mereka akan menghadapi para penjaga suci yang berbeda-beda tergantung dengan level mereka saat ini. Sontak si botak yang memang sangat suka dalam bertarung, ia pun langsung mengajak Hao Chen untuk segera memasuki lantai kedua. Tapi di sana Hao Chen tak mau terburu-buru karena faktanya semakin tinggi lantainya, maka levelnya juga akan semakin sulit. Jadi ia juga tak mau mengambil resiko. Yang pada akhirnya ia pun hanya menanyakan soal pelatihan dari teman-temannya. Yang ternyata semua teman-temannya sudah berlatih sangatlah keras dan sudah menembus kekuatan spiritual 6.000 poin. Bahkan Chai sudah menyentuh angka 7.000-an. Tapi di sana di saat itu jugalah Hao Chen tiba-tiba merasakan kalau Hao Yu seperti memanggilnya dan seolah-olah ingin berevolusi. Sontak mereka yang memang penasaran dengan dunia Hao Yu, mereka pun langsung menawarkan agar ikut pergi ke sana. Yang tanpa diduga Hao Chen juga tak keberatan sama sekali dan mengajak semua teman-temannya untuk datang ke dunia Hao Yu atau dunia undead. Alhasil baru saja menginjakkan kaki di sana, mereka pun langsung disambut oleh sekumpulan mayat hidup yang berteriak eksekusi Austin Griffin. Sementara untuk Hao Chen, ternyata ia malah terpisah oleh teman-temannya tadi. Bahkan ia malah bertemu dengan bocil Hao Yu-nya. Sontak Hao Chen yang melihatnya, ia pun langsung memberikannya sebuah makanan. Tapi ternyata Hao Yu malah tembus pandang yang menandakan kalau ini hanyalah ingatannya saja. Yang pada akhirnya karena ia juga terpisah oleh teman-temannya, jadi Hao Chen pun mencoba mengikuti bocil Hao Yu-nya itu. Di mana di sana layaknya bocil yang nakal, Hao Yu malah hanya bermain-main sembari mencari makan. Sampai tiba-tiba ketika bocil Hao Yu sedang bermain-main, ia pun malah diserang oleh sekumpulan monster. Di mana serangan tersebut juga tembus kepada Hao Chen yang menandakan kalau Hao Chen hanya bisa melihat ingatan ini dan tak bisa berbuat apa-apa. Di sanalah Hao Chen pun baru menyadari ketika ia pertama kali bertemu Hao Yu dulu, Hao Yu mengalami luka yang sangatlah parah. Yang ternyata ingatan ini adalah ingatan Hao Yu sebelum bersama Hao Chen kemarin, di mana ia sempat bertarung melawan para monster undead yang ingin mengeksekusinya. Bahkan para Raja Agung sampai turun tangan untuk menghakiminya. Sontak Hao Chen yang melihat semua ingatan tersebut benar-benar sangatlah kaget. Sampai tiba-tiba ia pun tersadar di suatu tempat dan bertemu dengan patung naga hitam. Di mana naga tersebut bilang agar Hao Chen mencari ingatan dalam takdirnya. Dengan begitu ia akan menemukan kebenaran dunia tepat di depan matanya sendiri. Alhasil seketika itu juga Hao Chen pun melihat sedikit gambaran dari kebenarannya sebelum pada akhirnya ia pun benar-benar tersadar di suatu tempat dan sudah ditemani oleh Chai. Sontak Hao Chen yang tak tahu apa-apa, ia pun langsung menanyakan kepada Chai sebenarnya apa yang sudah terjadi. Apalagi ia sudah berada tepat di depan dari telurnya Hao Yu. Sayangnya Chai juga tak mengetahui akan banyak hal. Di sana ia pun hanya bilang ketika mereka tiba di dunia undead tadi, mereka semua malah terpisah oleh Hao Chen. Kemudian mereka pun bertemu dan bertarung dengan para pasukan zombie. Sampai pada akhirnya mereka menemukan Hao Chen di goa ini. Yang ternyata sudah sedari tadi Chai menemani Hao Chen yang tidak sadarkan diri. Di mana untuk keadaan di luar semua teman-temannya sedang bertarung dan menahan para pasukan zombie yang mencoba menerobos masuk. Tentunya melihat Hao Chen yang sudah tersadar total, mereka pun benar-benar sangatlah senang. Berbeda dengan si botak dan Yuan, mereka berdua malah berlomba siapa yang lebih banyak membunuh pasukan zombie, ya kan? Waduh, agak lain memang duo barbar ini ya.
Sampai Hao Chen yang menyadari kalau pasukan zombie ini tak akan ada habisnya sebelum Hao Yu berevolusi, ia pun berniat untuk turun tangan. Tapi di sana Chai langsung menahannya karena faktanya selama Hao Chen tak sadarkan diri tadi, ternyata kekuatan spiritualnya sudah banyak terkuras. Sontak Lin Xin yang mendengarnya, ia pun langsung menawarkan ide menarik. Di mana karena Hao Chen sudah berhasil menundukkan 2 penjaga suci, jadi alangkah baiknya ia menyuruh mereka saja yang turun tangan. Alhasil Hao Chen pun juga tak keberatan sama sekali dan meminta 2 penjaga suci untuk meratakan semua pasukan zombie. Yang sudah jelas 2 penjaga ini pun juga dengan senang hati menuruti dan bergegas join ke pertarungan. Bahkan si botak dan Yuan yang tadinya lomba sekarang hanya bisa pasrah melihat musuhnya yang dihabisi oleh 2 penjaga ini. Apalagi penjaga api sebagai pencipta pedang Ashura tak butuh waktu yang lama untuk ia menghabisi ratusan zombie sekaligus. Sontak penjaga es yang melihatnya juga tak mau kalah dan akhirnya menunjukkan kekuatannya dengan membekukan ratusan zombie dengan mudah. Jelas Lin Xin yang melihatnya lagi-lagi sangatlah kaget dan sedikit bertanya-tanya bagaimana Hao Chen bisa menundukkan 2 penjaga ini. Tapi di saat yang sama ternyata pertarungan masih belum berakhir. Bahkan kali ini muncullah Raja Zombie yang menyelamatkan para pasukan yang beku tadi. Selain itu ia juga memerintahkan semuanya untuk mengeksekusi Austin Griffin. Alhasil seketika itu juga peperangan pun kembali pecah. Sontak Hao Chen yang menyadari kalau Raja Zombie ini memiliki kekuatan yang setara dengan tingkat 7, jadi ia pun mengajak mereka semua untuk bekerja sama dalam mengalahkannya. Di mana untuk si botak, Yuan dan senior Han Yu mereka akan menjaga pintu goanya, sementara sisanya akan membantu Hao Chen dalam melawan Raja Zombinya. Alhasil tanpa basa-basi lagi dengan api Phoenix birunya, Lin Xin pun mencoba membantu dari kejauhan. Sama halnya dengan Yin ia juga melakukan hal yang sama dengan memanggil 3 monster sekaligus. Tak hanya mereka saja, penjaga api dan penjaga es ternyata juga tak tinggal diam dan mencoba melawan Raja Zombinya juga. Tentunya dibantu juga dengan Hao Chen dan Chai. Sontak Raja Zombie yang menyadari kalau musuh terlalu kuat, tanpa diduga ia pun malah menyerap semua energi dari pasukannya sendiri untuk meningkatkan kekuatannya. Alhasil meskipun semuanya sudah turun tangan, tapi Raja Zombie benar-benar sangatlah kuat dan bisa memberikan perlawanannya. Untungnya senior Han Yu juga bergerak cepat dan mengeluarkan tungku perlindungannya. Bahkan meskipun pertahanannya berhasil dihancurkan, namun sebagai penjaga dari pintu goanya, senior Han Yu masih bisa berdiri tegak. Sontak Hao Chen pun benar-benar sangatlah kesal dan mencoba melawannya secara langsung. Bahkan Chai sebagai ayang juga tak mau kalah dan langsung mengeluarkan gerakan pertama dari teknik reinkarnasinya. Alhasil Raja Zombie yang memang tak siap, mau tak mau ia pun harus kehilangan satu lengannya akibat serangan itu. Tapi lagi-lagi sebagai Raja Zombie ia memiliki teknik regenerasi dan berhasil memulihkan lengannya tadi. Sontak Chai yang melihatnya, ia pun malah berniat untuk all in dan menggunakan ke-6 teknik reinkarnasinya. Namun jelas Hao Chen yang mengetahui akan resikonya, ia tak membiarkannya begitu saja. Bahkan ialah yang memutuskan untuk all in dengan menunjukkan teknik terbarunya, yaitu keterampilan dari Dewi Cahaya. Yang sudah jelas layaknya keterampilan dewa, yaitu 3 jurus surgawi aka penghakiman matahari. Hanya dengan 1 serangan saja Raja Zombie pun berhasil dieksekusi dan diratakan dalam sekejap. Tapi minusnya Hao Chen langsung kehabisan banyak energi dan seketika dibuat jatuh. Sontak Chai yang memang sangat khawatir langsung memeluk ayangnya itu. Sampai di saat itu juga lah Hao Yu pun ternyata berhasil berevolusi ya lur ya. So jadi inilah penampilan terbaru dari King Hao Yu dengan evolusi terbarunya yaitu 4 kepala ya kan. Namun tanpa diduga evolusi Hao Yu ini juga menyebabkan sebuah bencana baru. Karena terlihat seketika itu juga muncullah 3 Raja Agung dari Eternal Sleep, yaitu Raja Iblis Penyihir, Raja Kesatria Kematian, dan Raja Naga Skeleton ya lur ya. Waduh. Tentunya mereka pun hanya bilang akhirnya mereka bisa bertemu lagi dengan King Hao Chen.
Tapi sayangnya episode yang kali ini harus berakhir sampai di sini. So, terima kasih untuk semua yang sudah menonton. Sampai jumpa di konten berikutnya. Hahaha. Arigatou.